Dalam seri yang kedua ini, mengetengahkan para pemain M. Abud sebagai Lawung Seta, Narto Bantul sebagai Bolot, Billy Burhan sebagai Raden Kumala, Eli Ermawati sebagai Putri Ayu Ambarwati, Endah sebagai Sekar Sari, Wahyu Chandra sebagai Raja Prantala Dewa, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Gonggongan anjing milik Kumala itu membuat seluruh orang yang ada di dalam ruangan tersentak. Dan dengan cepat, mereka melesat ke arah ruangan tengah. Kumala yang tiba lebih dulu segera mendongak ke atas, dan dia melihat sesosok tubuh sedang menempel di atas kepalanya. Maka secepatnya dia menyambar 2 batang tombak milik prajurit. Tombak itu segera dilemparkannya. Maka tak ayal lagi, tombak itu menembus secara bersamaan pada punggung dan pangkal lengan orang itu. Orang yang mengenakan baju hitam dan topeng itu pun jatuh melayang ke bawah. Buka topengnya. Aku mau melihat bagaimana rupanya orang yang berani hendak membunuhku ini. Bolot, sang senopati setengah tua itu segera melangkah maju dengan hati-hati sekali. Karena dia yakin orang bertopeng itu masih hidup. Aku harus waspada. Ternyata orang bertopeng ini masih hidup. Tombak yang menembus punggung dan pangkal lengannya ini tidak mungkin akan bisa membunuh seorang pendekar hebat. Nah, sekarang aku harus menyambar topengnya. Hup, ya! Dia ternyata seorang perempuan, tuanku. Tahan dia di kamar tahanan. Ampun, tuanku. Ia sudah mati. Dia membunuh dirinya dengan sebuah pil racun yang diletakkan di antara giginya. Jahanam. Rupanya semuanya telah direncanakan oleh mereka dengan matang sekali. Pil racun itu untuk membungkam siapa diri mereka. Bolot, ada tanda pengenal di pinggangnya. Ambil, bawa kemari. Oh, iya. Ini sebuah lencana pengenal. Hamba rasa dia lupa untuk melepaskannya. Ini tuanku. Lambang ini adalah lambang kerajaan kita. Kau benar, Bolot. Ini adalah tanda pengenal orang-orang kepercayaan Tuan Putri. Tetapi putri yang mana? Iya, tuanku. Kita tidak bisa menebak dengan tepat putri mana yang bermaksud membunuh tuanku. Karena semua putri di sini berselisih pendapat dengan kita. Tapi apakah tidak mungkin ini adalah orang-orangnya Tuan Putri Mahkota? Benar, Amanda. Mungkin Tuan Putri takut kalau kekuasaan kita rebut. Dan mungkin juga dia sudah mengetahui semuanya. Tidak mungkin. Aku yakin putri itu adalah orang pintar. Dia tidak akan mau berlaku gegabah. Nah, sekarang kita tinggal mencari tahu siapa di belakang kejadian ini. Kalian semua, bawa mayat perempuan itu dan kuburkan. Dan kalian, ikut aku ke dalam sana. Tuanku Putri, rencana kita gagal. Dialoka gagal mengemban tugas. Dia mati terbunuh saat bersembunyi di ruangan tengah Balairung, rumah Patilawung Seta, tuanku. Aku sudah mendukanya. Hal itu pasti akan terjadi. Memang tidak mudah membunuh keparat satu itu. Selain dia banyak pengikutnya, dia juga seorang yang berilmu tinggi. Dialoka adalah seorang teman kita yang juga memiliki ilmu yang cukup tinggi. Tapi masih juga gagal. Makanya sekarang kita harus lebih hati-hati lagi. Tapi hamba khawatir, Tuan Putri, bahwa semua perbuatan ini diketahui oleh mereka. Dengan itulah mereka lalu menghantam balik kita di depan pertemuan kelak. Jangan cemas, Sekar Sari. Seorang penjahat yang mempunyai akal licik dan culas seperti Lawung Sita takkan mudah untuk berbuat sembrono. Dia juga akan berpikir keras untuk menjatuhkan aku dari kerajaan ini. Justru orang itu licik yang membuat hamba menjadi cemas. Karena Baginda Raja masih menaruh kepercayaan padanya. Dia seorang patih yang punya pengaruh besar di istana ini, tuanku. Kita lihat saja nanti apa yang bisa diperbuatnya. Nah, sekarang kau pergilah. Panggil yang lain. Aku akan membicarakan tentang rencana kita selanjutnya. Baiklah, Tuan Putri. Tapi ingat, kau jangan gelisah. Berbuatlah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Hamba mengerti, Tuan Putri.
yakin semua ini pasti sudah diatur oleh orang-orang yang memihak pada Tuan Putri. Baik, semuanya nanti akan kubeberkan dalam pertemuan di ruang balairung istana. Biar Baginda Raja tahu apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang dipercayanya selama ini. Perbuatan mereka harus dilawan dengan akal. Dan mereka semua tidak akan bisa menang. Dan kita akan segera bertindak dengan mudah. Tuanku Lawung Seta, hamba harap tuanku berpikir dulu dengan teliti. Dalam pertemuan itu nanti kita juga harus bekerja dengan akal. Melawan orang-orang yang banyak pengaruhnya di sisi Baginda. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Musuh kita bukan hanya Tuan Putri, tapi juga Panglima Rakantala. Panglima yang jujur itu amat besar pengaruhnya di sini. Dan kita tidak bisa main-main dengannya, tuanku. Banyak senopati dan pembesar kerajaan yang memihak padanya. Tapi ini kesempatan yang baik sekali. Dan kita tidak boleh membiarkan kesempatan ini terjadi. Memang betul, tuanku. Tapi kesempatan ini juga tidak boleh kita anggap jalan yang mudah untuk menjatuhkan mereka semua. Sekarang begini saja, tuanku. Bolot segera bangkit dari tempat duduknya. Perlahan dia melangkah mendekati Patih Lawung Seta. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, barulah laki-laki setengah tua itu berkata perlahan pada Lawung Seta. Tuanku, kalau hendak memburu babi, kita harus siapkan berbagai jebakan. Dan kita memburunya tidak dari belakang, namun dari depan. Karena babi hutan akan mengejar orang yang mengganggunya itu, tuanku. Dalam pertemuan nanti, tuanku harus membeberkan semuanya. Mengatakan dan menceritakan tentang percobaan pembunuhan itu. Dan katakanlah bahwa orang itu adalah suruhan Panglima Rakantala. Kau ternyata lebih hebat dariku, Bolot. Hebat. Akalmu cukup bisa diterima. Baiklah. Dalam pertemuan nanti aku akan mengatakan hal itu. Kalau para pembesar kerajaan membangkang dan mengatakan itu bohong, rencana yang dibawa pembunuh itu bisa tuanku jadikan bukti. Dan hamba bersama yang lainnya akan siap untuk menjadi saksi. Terima kasih, Bolot. Aku akan memberikan hadiah dan pangkat yang lebih tinggi lagi. Kalau semuanya berhasil. Panglima Rakantala memang harus terlebih dahulu kita singkirkan. Kalau tidak, dia akan merupakan duri dalam daging. Kalau Panglima itu mati, semua prajuritnya tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Ramanda sudah mendengar semuanya. Peristiwa yang membuat heboh seisi istana ini. Ya, usaha pembunuhan terhadap Patih Lawung Seta kemarin malam. Semuanya di luar dugaan. Dan hampir tidak dapat diterima oleh akal sehat. Dan nanti dalam pertemuan pasti Patih Lawung Seta akan meminta sebuah keadilan bagi dirinya. Dan Ramanda tidak akan bisa menolaknya. Ramanda tidak perlu cemas memikirkan hal itu. Bukankah selama kejadian ini yang memegang tampuk pemerintah adalah Ananda? Biarlah semuanya akan menjadi tanggung jawab Ananda sebagai pengganti Ramanda. Iya, semuanya benar. Tapi Patih Lawung Seta adalah seorang patih yang banyak akalnya. Bukankah pertemuan itu nanti justru saat pemindahan pemerintahan dari tanganmu ke tangan Ramanda kembali? Dan serah terima kekuasaan selama kau memimpin saat Ramanda sakit. Mungkin juga saat itu pula Patih akan memojokkanmu dan meminta Ramanda mengadakan penyelidikan, lalu menjatuhkan hukuman pada orang yang terlibat dalam percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Patih Lawung Seta tak akan berbuat begitu. Dia juga akan berpikir 2 kali untuk melakukannya. Oh ya, putriku, apakah kau juga tidak tahu
Siapa sebenarnya orang yang akan membunuh Patilawung Seta itu? Maaf Ramanda, Ananda belum bisa memastikannya. Yang pasti, dia itu pasti orang-orang yang tahu akan kelicikan Patih Lawung Seta. Orang seperti Lawung Seta itu tak ubahnya seperti ular berkepala dua, musuh dalam selimut. Selama Ananda memegang pemerintahan, Ananda muak sekali dengan tingkahnya. Dia selalu berusaha untuk menonjol di antara orang-orang di istana ini. Sudahlah anakku. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang bisa bermain di antara sekian banyak perasaan yang berada di sekitarnya. Seorang pemimpin itu tidak boleh asal ngomong. Lihatlah semuanya dengan bijaksana. Perhatikan semuanya dengan teliti. Jangan dengarkan setiap hembusan angin yang membawa bencana. Karena angin yang nakal akan membawa berita fitnah yang amat kejam. Seorang raja yang disanjung rakyat dan orang-orangnya adalah seorang pemimpin yang tahu meletakkan di mana kekuasaannya dan di mana pengaruhnya. Pengaruh dan kekuasaan tidak boleh diputarbalikkan. Ananda tidak pernah memutarbalikkan kenyataan. Tapi Ananda bicara atas dasar kesadaran yang timbul dalam hati dan pengamatan mata. Sifat Lawung Seta memang terlalu berlebihan. Dan Ananda takut semua perbuatannya akan menimbulkan pamrih. Pamrih seorang patih lain dengan pamrih seorang prajurit biasa. Pamrih seorang patih adalah kekuasaan dan pemberontakan. Ya, sudahlah anakku. Kau masih terlalu muda untuk mengerti semuanya. Biarlah Ramanda yang akan mengaturnya. Oh ya, bagaimana dengan para murid-muridmu? Apakah mereka semuanya bisa kau atasi? Semuanya tak ada yang menyulitkan Ramanda. Dan mereka semuanya akan selalu menjaga diri Ananda. Mereka orang yang baik dan tahu bertanggung jawab. Iya. Sekarang kau temuilah mereka. Suruh mereka menyelidiki siapa yang mencoba membunuh Patih Lawung Seta. Ramanda akan istirahat dulu sebentar. Sekaligus akan menyiapkan rencana pertemuan nanti. Ramandaku sulit untuk diyakinkan. Dia masih begitu percaya dengan Lawung Seta. Manusia permuka serigala itu akan terus bertingkah di dalam istana ini. Aku semakin muak kalau mengingat dirinya. Sayang sekali kalau Ramanda bisa dikuasainya. Kalau Ramanda masih sakit dan tampuk pemerintahan masih di tanganku. Jangan harap kau dapat bertingkah di istana ini, Lawung Seta. Tapi kau pun tak akan bisa berlaku semaumu sendiri. Ada apakah Ramanda memanggil saya menghadap? Begini Kumala, kau kini sudah begitu besar dan kau pun memiliki berbagai ilmu silat dan kanuragan yang cukup tinggi. Mungkin saat ini tidak banyak orang-orang di kerajaan ini yang bisa menandingi segala kehebatan ilmumu. Maka itu Ramanda inginkan kau membantu segala kegiatan yang Ramanda lakukan. Jangan takut Ramanda. Saya akan selalu membantu Channel segala Indonesia apa-apa yang Jadul Ramanda Kuadrat. kerjakan. Dan saya akan selalu berbakti demi untuk kejayaan kita semua. Bagus. Tidak percuma Ramanda memberimu segala-galanya selama ini. Nah, sekarang banyak tugas yang bakal kau hadapi kelak. Dan Ramanda yakin kau akan bisa melaksanakannya dengan baik. Saya selalu siap Ramanda. Oh ya Ramanda, bagaimana dengan peristiwa kemarin itu? Apakah akan didiamkan saja? Apakah Ramanda tidak mengadakan pengusutan? Jangan kau pikirkan lagi hal itu, Kumala. Semuanya sudah Ramanda atur dengan baik. Buah dari semuanya itulah nanti menjadi tanggung jawabmu untuk menyelesaikannya. Tapi ingat, kau pun jangan terlalu gegabah untuk melakukannya. Ini bukan sebuah tugas yang ringan, tapi sebuah kerja yang amat berat. Saya yakin akan sanggup untuk melakukannya Ramanda. Bagus. Sekarang istirahatlah. Ramanda akan berbicara lagi dengan orang-orang kita. Rencana ini bukan rencana kecil. Baiklah Ramanda. Salam sejahtera buat Ramanda. Kumala harus menjadi seorang putra raja. Ia tidak bisa hanya menjadi anak seorang patih. Sebentar lagi semuanya akan tahu siapa Lawung Seta.
Sebentar lagi Panglima Rakantala akan diam, tidak bisa bersuara lagi. Sebentar lagi semua senopati dan menteri di kerajaan ini akan menganga lebar. Pertemuan besok adalah awal dari segalanya. Lawung Seta akan di atas dari segala-galanya. Tuan Putri termenung. Apakah ada masalah yang sukar untuk dipecahkan? Tidak ada, Sekarsari. Aku cuma khawatir akan pertemuan besok. Karena kita semua tahu akan sifat dan akal Lawung Seta. Orang licik itu pasti akan membuat kegaduhan di dalam pertemuan. Dia pasti memojokkan kita atau orang-orang yang berpihak pada kita. Apakah nanti malam kita harus mengulangi kegagalan kemarin itu, Tuan Putri? Tidak perlu. Karena hal itu tentu akan mempersulit diri kita sendiri. Mungkin saat ini, semua tempat di kediaman Lawung Seta dijaga oleh tokoh-tokoh sakti. Dan kita akan mengantarkan Ajal saja masuk ke sana. Kalau begitu, apalagi yang harus kita lakukan? Kita kan tidak bisa hanya berdiam diri saja, Tuan Putri. Kelicikan Pati Lawung Seta harus kita hancurkan. Memang begitulah hendaknya. Tapi saat ini sudah terlambat. Kita hanya tinggal mempersiapkan perisai untuk menangkis serangan baliknya. Sekarsari, kau adalah murid dan orang kepercayaanku. Semuanya ini kuserahkan padamu untuk mengatur yang berada di luar. Dan pertentangan di dalam istana saat pertemuan besok adalah tugasku. Percayalah, kelicikan Patih Lawung Seta akan dapat kita atasi bersama. Iya, Tuan Putri. Hamba akan memperhatikan semuanya dengan baik. Sekarang, hamba mohon diri, Tuan Putri. Silakan. Dan jangan sekali-kali kalian bertindak tanpa seizin dan sepengetahuanku. Saat ini kita tidak perlu mencari persoalan yang baru. Karena mulai besok, kekuasaan akan kembali lagi pada Ramanda Raja. Sedangkan Ramanda Raja belum mau mendengarkan pendapat orang-orang di istana ini. Ramanda masih terlalu lemah untuk melihat siapa Lawung Seta itu sebenarnya. Dengan gerakan yang lincah dan gesit, Sekarsari, murid kesayangan Putri Tia Ambarwati itu, meninggalkan ruangan. Sementara itu matahari semakin terik menikam bumi. Para prajurit jaga di depan keraton tampak diam tak bergerak seperti arca. Di ruangan Balairung, tampak beberapa pekerja sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk pertemuan besar esok hari. Nah, saudara pendengar, apakah yang terjadi selanjutnya? Bagaimanakah kisah yang akan diukir oleh Lawung Seta dan Putri Ayu Ambarwati dalam sejarah kerajaannya? Untuk mengetahui jawaban, ikuti terus serial Kembang Ayu Ambarwati. Sampai jumpa.